Depok yang diwakili oleh staf ahli Ibu Agung Sugiyarti, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Bapak Profesor Jamhari Makruf MA PhD, Direktur Utama Pertamina Persero yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad Sidik Badrudin selaku Direktur Manajemen Resiko. Mbak, duduk aja Mbak, clear aja Mbak. Duduk. Baik, kami mohon kesediaan Bapak untuk bersiap terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan melakukan penanaman pohon secara bersama-sama. Iya. Kami mohon izin Bapak untuk dapat melakukan persiapan terlebih dahulu karena penanaman pohon akan kita lakukan secara bersama-sama. Iya. Sepertinya semua sudah siap. Kita akan melakukan penanaman pohon secara bersama-sama. Saat ini kami sudah menyediakan ada pohon damar, pohon manglit, pohon merbau, pohon eboni hitam, dan pohon pinus markusi. Untuk itu saya akan menghitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Jadi sekali lagi kita akan lanjutkan Pak Menteri program ini karena dalam beberapa bulan saja sudah dulu dan KLH, tapi juga kita harus mengajak komunitas masyarakat. Jadi Pak Menteri, terima kasih sekali lagi teman subalding kita semua. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Iya, Pak. Tentu ini yang Masih ada 200 anak perusahaan lagi Pak nanti. sibuk dengan dokumen-dokumen kita, tanpa kita sadar bahwa kita dengan perilaku kita perlahan-lahan mengubur kita sendiri. Kita tidak pernah juga ada inisiatif untuk mengurangi konsumsi air. Kita juga tidak ada pernah inisiatif kemudian dengan sungguh-sungguh menangkap air hujan dengan posisi Jakarta seperti ini. Jadi tentu melalui event yang di lingkungan hidup sangat mendukung sekali upaya ini, dan harapan kami di semua sungai-sungai besar, semua sungai-sungai penting harus kita segera susun rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sungainya. Kita telah menyelesaikan 3 sungai besar, namun belum kita tetapkan karena masih perlu engagement semua pihak. Sepertinya ini tidak boleh kita tunda lagi. Kita tidak boleh kemudian menggadekan anak-anak kita dengan keterbatasan air. Kita bisa belajar dari Singapura. Singapura hari ini krisis airnya memang luar biasa. Ada 4 sumber Singapura, salah satunya dari impor dari Malaysia. Ini yang selalu menjadi perdebatan dan membuat kedua negara ini. Kemudian sumber berikutnya menampung air hujan. Ini yang belum pernah kita lakukan. Hampir mungkin 2/3 wilayah Singapura itu didesain untuk menampung air hujan. Kemudian sumber berikutnya adalah desalinasi. Itu juga tidak terlalu besar, biaya masih mahal. Maka sumber berikutnya mereka sebut dengan new water. New water itu apa? Coba bayangkan. Mengelola limbah itu untuk kita pakai kembali. Kita masih banyak sumber-sumber, namun kita tidak segera sadar. Kita semua tidak segera sadar untuk segera memperbaiki landscape kita. Dengan saya katakan ini kita di UI, ini areanya cukup terbuka. Alangkah baiknya sama-sama kita hijaukan ini untuk kemudian menyumbang oksigen dan mengatur tata air. Tata air di bumi kita hanya boleh dilakukan oleh pohon, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita tidak punya pohon sudah dipastikan, maka tidak ada tata air. Sungai Ciliwung itu membuktikan hampir 80% dari dasnya itu telah dipenuhi oleh pemukiman, pertanian, dan peternakan. Hanya 24% yang berupa hutan di bagian hulu sana, sehingga ini tentu menjadi perhatian yang serius. Demikian maka kita telah menyusun bagaimana Sungai Ciliwung ini kita bisa perbaiki. Kita telah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air Ciliwung. Ini ada Direktur Pertamina dan jajarannya dengan lengkap. Saya juga sangat berharap kita semua, pemerintah nggak akan sanggup sendirian. Kita harus dengan dukungan mitra, apalagi mitra-mitra kuat. Desain kita untuk menyelesaikan Ciliwung ini ada banyak yang harus kita bangun, mulai dari digester untuk menampung limbah-limbah domestik, kemudian IPAL komunal, IPAL perorangan, IPAL kelompok, itu total IKOR raparian, itu totalnya hampir 1 triliun yang harus kita selesaikan untuk Ciliwung. Kalau ini kita bisa selesaikan, mestinya harus kita bisa selesaikan. Kita ini bangsa beradab, bukan bangsa biadab. Mestinya bisa menyelesaikan ini. Hanya cuma 1 triliun itu angka kecil ya buat kalau kita keroyok bersama-sama. Ketika hari ini salah satunya kita menanam, salah satunya membersihkan sungai.
Itu yang paling penting. Kita semua kita dari pejabat sampai ke bawah semuanya bisa bersama-sama memperhatikan. Paling tidak di masa kita hidup lah ada satu sungai yang kita bisa selesaikan. Masa tuh kita yang sekian banyak 31 juta yang tinggal di Jabodetabek ini nggak mampu menyelesaikan satu ruas pun sungai di tempat kita dengan jumlah yang demikian besar. Anak kita semuanya kita bergantung dari alam kita. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan hari ini menggugah semua pihak. Kita itu adalah bangsa beradab. Beradabnya ya bagaimana kita kemudian menghargai sungai sebagai salah satu peradaban kita. Kita boleh tinggal di gedung tinggi, ber-AC dengan segala fasilitasnya. Ayo kita melihat sekeliling kita, masih perlu banyak yang harus kita upayakan bersama. Banyak orang mengatakan ini namanya next positif. Jadi suatu korporasi sudah berbuat baik akan berbuat lebih baik lagi untuk lingkungannya. Ibaratnya seperti bunga teratai atau anggrek di tengah lumpur, sayang gitu. Jadi lebih baik lumpurnya kita bersihkan sehingga pemandangannya menjadi indah secara komprehensif. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami mendukung sepenuhnya, sangat antusias dengan program-program ini. Harapan saya semua perusahaan besar, semua universitas bersama-sama, ayo kita kembalikan sungai kita sesuai dengan asalnya. Kembalikan peran sungai kita menjadi vital buat kita semua. Kurangi, hindari pengambilan air tanah secara masif. Tidak ada kata lain kecuali kita akan mengubur peradaban kita sendiri. Ini sudah membuktikan, sudah diperkirakan dan semua sudah banyak simulasinya bahwa kita sudah setiap tahun hampir 1,5 cm itu turun tanah. Apa kita bisa menunggu itu? Ayo kita kembalikan air tanah kita, sungai kita menjadi sumber peradaban. Kan kok bisa, Pak? Yang baik antara Pertamina Group bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan juga para komunitas penggiat sungai. Dan kenapa kita interested untuk mendukung kegiatan-kegiatan berhubungan dengan sungai? Karena di semua aset operasional Pertamina Group, baik itu di hulu untuk drilling oil, kemudian di kilang, dan di semua aset air atau sumber mata air atau sungai merupakan bagian yang terpenting dalam operasi kami. Jadi kami memiliki interest, tanggung jawab, dan keinginan untuk make sure bahwa sumber mata air sungai di semua lokasi Pertamina itu harus dijaga dengan sebaik mungkin ya. Jadi kami menyambut ajakan dari Pak Menteri untuk kita terus lanjutkan kolaborasi ini, tidak hanya di Sungai Ciliwung tapi juga di berbagai macam sumber mata air sungai di seluruh Indonesia, karena seperti Pak Menteri sampaikan itu merupakan suatu legacy yang harus kita tinggalkan dengan baik untuk generasi-generasi berikutnya. Tidak hanya kita saja yang bisa menikmati air bersih, akan tetapi generasi anak cucu kita juga harus kita tinggalkan dengan legacy di mana lingkungan akan terus baik ke depannya, dan sungai sebagai bagian dari ekosistem lingkungan itu harus kita jaga. Jadi kami menyambut dan kami akan susun program-program berikutnya, terutama di semua sungai lokasi yang ada operasional dari Pertamina Group. Kami ada dari Pak Dirut Pertamina Hulu Energi, kemudian dari geothermal juga menggunakan sumber air yang luar biasa banyak. Jadi kita akan bersama-sama berkolaborasi selanjutnya untuk make sure semua program lingkungan hidup yang akan digagas oleh Pak Menteri akan kita dukung dengan baik. Terima kasih. Dari tanggal 15 nanti di pinggir sungai, Pak. Jadi bagaimana pelari ya, CEO pun ikut sama, Pak. Apalagi teman-teman